Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan editing untuk HTML dan CSS pada LMS Modal. Pertama kita klik kembali Set Administration, kemudian kita klik Block Editing On ya. Lalu kita lihat di bagian ini, kalau memang sudah dibuat untuk blok HTML-nya berarti tidak perlu buat lagi. Tapi kalau belum ada ya, maka bisa dibuat di bagian add block ini ya. Nanti tinggal ditambahkan klik HTML maka akan muncul di bagian ini. Berikutnya kalau kita sudah memastikan ini sudah ada, kita masuk ke Set Administration untuk membuat dulu CSS-nya ya. Untuk membuat CSS ini kita butuh menyimpannya di bagian DOM ya. Karena DOM yang kita gunakan adalah DOM move ini, maka kita klik DOM move ini. Kemudian kita gunakan bagian advanced ya, tab advanced. Nah, di bagian row CSS inilah kita ketikkan script CSS-nya ya. Nah, sekali lagi di sini ada row initial, ada row CSS. Maka bukan yang di atasnya tapi yang di bawahnya di row CSS. Yang diminta adalah kelas ya, maka dalam CSS kelas itu ditandai dengan titik gitu ya. Jadi kita mulai dengan titik. Misalnya kita buat namanya adalah garis TBL, jadi garis untuk tabel gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat di bagian ini ya, untuk memudahkan. Ya, di bagian ini kita ketikkan script CSS-nya ya. Pertama, border ini akan berukuran 1 VX ya dan bersifat solid. Kemudian border collapse ya. Border collapse ini keterangannya collapse. Kemudian untuk warnanya ya, kita akan pilih warna yang cukup lembut. Tuh kode heksagonalnya C ya, sebanyak 6 kali. Nah, ini bisa kita rapihkan lagi biar lebih rapih tulisannya. Nah, jadi ini adalah untuk script CSS-nya, kita sudah buat seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik Save Change. Kemudian kita kembali ke menu yang tadi ya, ke bagian yang ini. Kita dapat kembali ke Set Administration dulu ya. Nah, kemudian kita akan melihat kembali di bagian yang ini ya. Bagian yang ini ada New HTML Block. Nah, kita bisa langsung untuk melakukan konfigurasi dengan mengklik Configure ini. Kemudian HTML Block Title ya. Kita misalnya membuat ini sebagai blog untuk tutorial misalnya. Nah, kemudian konten di sini, kalau untuk HTML kita bisa klik yang ini. Nah, jadi kita lihat ini ada script HTML ya, seperti ini. Jadi kita tidak lagi mengetik seperti ini HTML misalnya ya, yang biasa dibuat scriptnya. Nah, kemudian kita klik lagi ini misalnya head gitu, klik lagi /head. Nah, di sini biasanya kan ada ketik lagi title gitu. Kemudian di sini ada judul title-nya ya, judul di sini. Kemudian setelah head biasanya di script HTML itu ada body gitu. Nah, ini kan umumnya begini untuk script HTML. Nah, di bagian ini khusus di LMS Modal ini untuk
script atau tag ini sudah dianggap ada, diwakili oleh kotak ini gitu. Sehingga kita seolah-olah sudah masuk di bagian yang ini. Ya, sudah masuk di bagian yang body ini. Nah, jadi ini menjadi nggak perlu lagi. Ini tidak kita ketikkan lagi ya, masuk di sini. Nah, kita bisa langsung mengetikkan di bagian yang body tadi. Ya, jadi yang ini sudah bagian dari body ya, yang bagian yang ini itu. Nah, jadi kita bisa misalnya mau membuat langsung heading ya, langsung aja misalnya heading 3 gini. Misalnya heading 3 mau kita pakai. Nah, kita buat aja misalnya ini daftar tutorial. Nah, seperti ini. Kalau kita kembali ke normalnya, nah, maka akan tulisan seperti ini, heading 3 ya. Kita juga bisa ubah, misalnya ini terlalu gede nih headingnya, kita buat aja menjadi heading 4 misalnya. Nah, ini menjadi lebih kecil lagi gitu ya, heading 4 misalnya. Nah, kalau dirasa masih terlalu gede misalnya, kita bisa juga ini turunkan lagi menjadi heading 5, karena semakin naik H-nya ini maka ukurannya akan semakin kecil. Nah, kemudian di bagian berikutnya kan kita akan membuat tabel. Kita ketikkan table ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita luruskan supaya gampang kalau ada kesalahan script, kita bisa gampang untuk memperbaikinya ya. Kemudian tabel itu kan dilanjutkan dengan TR gitu ya, kalau cara membuat tabel. Kemudian misalnya ini TR ini baris ya, barisnya mau berapa gitu. Nah, kemudian ada kolom ya, TD gitu. Nah, seperti ini untuk satu baris nih, satu baris satu kolom gitu ya. Tapi misalnya kalau kolomnya mau 2, ini TD-nya kita tinggal copy saja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk TD pertama, ini TD kedua, atau kolom pertama, kolom kedua. Nah, begitupun misalnya kalau barisnya mau kita tambah ada 2 baris ya, misalnya ada 2 baris, maka kita bisa buat di sini. Nah, seperti itu, tinggal dikopikan saja. Misalnya kita tandain dulu yang ini, misalnya baris ke-1 kolom ke-1. Nah, untuk nandain gitu ya. Nah, kemudian bagian yang ini berarti dia baris ke-1 tetap kolom ke-2. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini baris ke-2. Ini kan baris kedua nih, TR yang kedua ya. Ini TR pertama segini, ini baris kedua kan segini. Nah, maka ini adalah baris kedua kolom ke-1, yang bawahnya adalah baris ke-2 kolom kedua. Nah, kita tandain dulu seperti ini. Kalau sudah kita tandain, maka kita bisa lihat kembali akan tampilannya seperti ini ya. Nah, itu script HTML-nya udah kita buat, tapi kalau nanti ditampilkan akan begini gitu ya tampilannya. Misalnya kita mau isi ya, untuk di baris pertama ini adalah cara download video di YouTube. Nah, itu ya. Nah, di sininya kita mau buat misalnya klik di sini gitu. Nah, untuk membuat link itu adalah A ya, seperti ini. Nah, tinggal nanti kan dia akan merefer kemana gitu ya linknya. Nah, sementara kosong kita bisa buat dulu dalam bentuk asterik seperti ini ya, bentuk pagar ya, tanda pagar seperti ini gitu.
Coba kita lihat kembali tampilannya. Nah, menjadi begini ya. Kemudian ini garisnya kan belum kelihatan, belum ada garis. Nah, maka diperlukan CSS untuk membuat tampilannya lebih menarik gitu. Nah, tadi kita buat di tampilan CSS itu kelas ya. Kelasnya itu tadi kita buat adalah di sini garis, tadi kita buat underscore tbl. Nah, gitu ya untuk CSS-nya. Nah, kalau kelas di CSS itu kita ketik di sininya adalah kelas. Nah, ini tinggal dimasukkan garis underscore tbl. Nah, seperti ini ya untuk tabelnya. Coba kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini sudah ada garisnya berbeda ya gitu. Nah, kemudian di bagian TR supaya dia memiliki garis yang sama, maka ini juga harus ditambahkan ya, ditambahkan kelas yang ini. Kelas ini tinggal di copy aja di TR sini dan di bagian TR yang kedua. Nah, jadi sekarang garisnya ada, yang ini masih titik-titik ya. Yang ini masih titik-titik, artinya belum terlihat garisnya ya. Belum terlihat garisnya, maka dia adalah di posisi TD. Ya, di posisi TD ini. Jadi yang bagian TD ini kita kasih juga. Nah, dan TD yang ini ya. Kemudian TD yang ini, TD yang ini. Ya, selesai. Kita masih melihat ini masih ada garisnya ya. Kita coba tambahkan lagi TD-nya di bagian T body. Ya, kita tambahkan di bagian ini ya. Di bagian T body juga kita tambahkan kelas garisnya. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung klik Save Change. Nah, maka tampilannya jadi seperti ini ya. Setelah di Save Change, ini sudah selesai, sudah memasukkan CSS dan HTML-nya ya. Nanti linknya tinggal diubah kalau memang kita membutuhkan link ke tutorial ya, atau ke alamat yang lain. Nah, demikian untuk editing HTML dan CSS. Silahkan Anda bisa mencobanya.